Shalom Wisdomers, bertemu kembali di Wednesday Bible Wisdom. Bapak dan Ibu, para Wisdomers, gimana tayangan yang minggu lalu? Seru ya? Nah, kali ini kita akan melanjuti daripada tayangan yang minggu lalu. Nah, buat para Wisdomers yang belum menonton tayangan minggu lalu, segera dicek. Sehingga kita bisa melihat utuh bagaimana perjalanan apa pembahasan yang sudah ada di Wednesday Bible Wisdom. Dan jangan lupa untuk mengecek tayangan-tayangan yang sebelumnya. Dan sebelum tayangan Wednesday Bible Wisdom itu, selalu ada rekap daripada judul-judul daripada tayangan di Wednesday Bible Wisdom. Bapak dan Ibu, para Wisdomers, jangan lupa dicek. Nah, sebelum kita menonton tayangan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik atas hidup kami. Kami ucap syukur buat Wednesday Bible Wisdom yang boleh Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi anak-anak-Mu semua. Tuhan, kami ucap syukur juga, Tuhan Yesus, bukan hanya para pemirsa yang boleh menerima berkat, tapi kami semua yang berada di belakang Wednesday Bible Wisdom, kami juga Tuhan Yesus boleh menerima berkat-Mu Tuhan Yesus dengan pewahyuan-pewahyuan yang baru daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk GBI Kebon Siri telah memberikan fasilitas bagi kami semua Tuhan, sehingga Wednesday Bible Wisdom boleh berjalan dengan baik. Seluruh pengembalaan daripada GBI Kebon Siri Tuhan Kau yang berkati secara dahsyat. Kami juga mengucap syukur buat Pastor Aruna Wirjo Lukito, Tuhan Yesus boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua, pencerahan-pencerahan. Kami berdoa Engkau yang terus pakai hamba-Mu lebih dan lebih, Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu ini tawanan roh-Mu. Biar menjadi kehendak Tuhan yang jadi, apapun yang hamba-Mu lakukan, Tuhan Yesus buat berhasil. Bersama seluruh keluarganya, Tuhan Kau yang berkati secara dahsyat. Kami mengucap syukur semua untuk seluruh kru, seluruh tim yang ada, Tuhan Yesus. Biar kami janji, Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan semuanya kepada Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan belajar, Tuhan. Bimbing kami, Tuhan, Roh Kudus, bantu kami mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan pada tayangan hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wisdomers, selamat menyaksikan. Ini saya pikir ini apakah konsepnya sama dengan pola penciptaan zaman kita Kejadian ya? Kan ada beberapa versi kita sudah bikin meet and greet ya, Pak Bro. Kayaknya Pak Bro bahas dalam itu di seri Kitab Pra Kejadian. Ya, di channel sebelah, bukan di sini. Channel sebelah. Ya. Udah dibikin kompilasinya, jadi bisa panjang. Iya, itu walaupun cuma 2 seri tapi dalam, Pak Bro. Saya garuk-garuk kepala tuh nontonnya. Saya kan sudah bilang, kalau WBW kan nonton garuk-garuk kepala itu. Kalau yang saya kalau channel sebelah garuk-garuk kepala dulu baru syuting, Pak. Jadi itu konsep yang Yuval Noah. Ini lagi terkenal banget nih orang, Pak Bro. Iya, tapi saya ngelihat gini, Pak Bro ya. Hal-hal seperti ini sebenarnya gereja bisa menyikapinya secara positif. Positif artinya begini, Pak Bro. Red alert gitu, Pak Bro. Ke depan akan terjadi shifting yang kita tidak bisa bendung tentang hal ini. Dan nggak bisa lagi gereja mengatakan bahwa kamu sesat, tapi kamu tidak punya answer atau tidak punya pembelaan atau sesuatu yang membuat ini tuh akhirnya nggak benar gitu. Nah, kadang kan kita tadi Pak Bro saya cerita bahwa gereja yang akhirnya sekarang berpikir, ya ini gereja-gereja saya, gereja kamu ya terserah. Gereja saya lebih hebat, lebih bagus, lebih ini, lebih itu gitu. Akhirnya kan tanpa disadari,
gereja beberapa gereja akhirnya mengejawantahkan pengajaran tentang humanisme ini yang bersudut kepada dia, dia dan dia gitu, Pak. Tapi tidak Tuhan, Tuhan dan Tuhan gitu. Yo. Ini Pak Bro, kita akan runut dari awal ya Pak Bro, yang Ya, singkat ya, cepat ya. Jadi gini, ya, ini kan kalau kita lihat, ada sebuah konsep berpikir yang ditawarkan. ya. Kita tahu bahwa ini sebetulnya salah, Hmm. tapi salahnya salah tipis nih. Hmm. Pertamanya bisa benar dulu nih, endingnya nanti gitu loh. Tapi pada saat masih nempel di sini, kan ini nggak bisa dipisahkan. Ya, Tiba-tiba waktu pisah baru ketahuan. ya. Saya punya pendekatan, Pak Bro, ini pendekatan saya. So, this is private, Pak Bro. Personal ya, Pak Bro Private, ya. private dan personal. Jadi saya tidak, Anda mau pakai juga nggak boleh sih, nggak pakai juga nggak apa-apa. Ini cara kok. Saya cenderung kalau kepada orang-orang yang saya bina atau yang dekat yang dimuridkan, yang masuk dalam komunitas saya pribadi personal, ya, itu saya selalu akan cerita, saya akan pelajari pola pikir ini, dan saya akan Hmm. menggali dengan cara ini. Pola pikir ini adalah sampai sini, ini adalah merupakan sebuah bukti yang ada lagi berkembang di muka bumi. Pada level di sini, ini mereka sedang menuju kepada sebuah acara updating yang sedang terjadi hari-hari ini, dan Updating. ini bicara mengenai situasi yang sedang eksis. Hmm. Tetapi dari sini, ini akan membawa ke arah yang akan mulai melenceng segini. Di tempat tahap 3 ini akan mulai ada perbedaan. Ya. Nah, tahap 4 itu mulai menjadi sebuah kesalahan yang endingnya bisa berakibat dampak buruknya, yaitu adalah A. Hmm. Itu yang ngedenger akan menerima dengan sepenuh hati dan berjaga-jaga, dan begitu sampai level 3 dia bilang no. Karena diberikan sebuah pemahaman. Tapi tentu saja kalau saya tiba-tiba masuk, kenal kagak, tampilan beda, budaya beda, bahasa beda, komunikasi juga nggak ada, ngobrol nggak pernah, sesat. Bener, endingnya memang sesat. Tapi dari awal dia mau shortcut kan, cara Ya. cepat, cara pendek. Enggak, penolakan di level 1 dan 2 ini akan tinggi sekali karena memang tidak dijelaskan. Nanti dijelaskannya baru di level 3 atau 4, udah 3 berantemnya Pak Bro. Saya tidak menyoroti keputusannya. Ya. Oke, itu salah, itu sesat. Saya setuju. Cuma yang saya mau soroti adalah prosesnya Pak. Hmm. Nah, itu bisa proses seperti tadi. Perlu pendekatan personal kan Pak. Betul. Betul. Kayak aneh. Kenapa materi sama, yang bicara si A sama si B bisa beda hasil? Betul. Ya karena sebuah hubungan dibangun. Saya tuh membaca pola pikir Hariri. Wah, ini pola pikir orang pinter yang berhikmat, berpengetahuan, tapi Hmm. tidak mengenal siapa Kristus. Tapi jangan bilang bahwa pola pikir dia nggak terjadi hari ini. Dia bisa membaca 2-3 langkah. Ya. Karena dia tadi menggali semua kemampuan itu kan. Dan dia Hmm. belajar bukan satu ilmu, Pak Bro. Ini kan juga seorang dosen ini. Pengajar, Betul. researcher Betul. ini. Iya. Saya lihat dia punya pekerjaan. Loh kok banyak banget ya. Fansnya juga banyak banget, Pak Bro. Banyak, karena waktu dia ngomong itu dia bisa menjelaskan detail. Pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang notabene soal spiritualitas kan selama ini dijawab oleh religion. Ya. Agama berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan, kadang-kadang walaupun itu belum masuk akal, dipaksakan masuk akal. Jadi kadang-kadang kita tuh gini ya, Pak Bro, perlu timing, perlu strategi, and Hmm. it takes time. Itu butuh waktu yang panjang. Hmm. Nah, kita maunya kadang-kadang konsep pendekatannya pendekatan saklek. Ya. No. Loh kalau saya sudah membina Pak Bro, saya sudah tanda kutip punya hubungan baik dengan Pak Bro. Saya bilang, Pak Bro, jangan. Pak Bro percaya dong bahwa saya tuh nggak mau, saya tidak iri dengan pencapaian Pak Bro. Saya hanya untuk kebaikan Pak Bro saja. Jadi Pak Bro tahu, oh ini memang memang jangan. Ada orang yang diberitahu jangan, baru dijelaskan dia mau terima. Tapi ada orang loh Pak Bro, yang mau dengar dulu baru dia akan memutuskan. Dan anak sekarang kan konsepnya adalah, kalau dulu kita mimpi Pak Bro.
Kita mimpi, kita yakin, kita beriman, kita akan mencapai. Hmm. Kalau sekarang enggak, Pak Bro. Saya bilong dulu. Saya pegang barangnya, baru saya percaya. Iya, Kalau betul. saya belum dapat uangnya, saya belum kaya. Yang namanya kaya udah pegang uang. Mau Hmm. dikatakan bahwa, oh kaya itu nggak hanya soal materi. Kaya bicara mengenai hati yang baik, virtu, atau nilai-nilai values, itu nggak masuk, Pak Bro. Zaman berbeda, kenapa? Sekarang kompetisi tinggi. Hmm. Logikanya harus dipegang ya Pak Bro ya. Kalau nggak ada Nah, logikanya nggak bisa. data Iya. empiris. Untuk sebuah, Pak Bro coba renung sebentar. Berasa nggak apa yang ngomongin oleh Hari Yuval hari ini dijawab oleh Metaverse? Pengalaman. Saya nggak ketemu Pak Bro, tapi saya punya pengalaman sentuhan pribadi. Ya. Jabatan tangan, ngobrol bisa lihat muka. Hmm. Jadi walaupun itu tidak muncul secara eksis on-site ya, tapi dianggap sebagai sebuah pengetahuan itu. Sebuah Hmm. kebenaran, tanda kutip saya bilang kebenaran ya, yang identik dengan pengetahuan untuk topik ini, untuk Ya. bahasan ini. Ya. Metaverse menjawab ini. Jadi selama itu bisa terkoneksi dengan data, nah dari sinilah muncul yang konsep yang namanya sebuah pemikiran baru yang namanya dataisme. Dataisme, big data Pak Bro. Oh, ini big data saya masih ingat lagi yang disampaikan rame, ini mau pemilu rame. Big data. Jadi ke depan itu orang lupa bahwa kita memutuskan segala sesuatu berdasarkan apa yang kita yakini. Hmm. Berdasarkan kimia dalam hidup kita. Ya. Hormon kita, ya toh. Pak Ya. Bro mau makan ini, contoh. Pak Bro pernah nggak? Pak Bro habis makan, terus bawaannya maunya ngemil kastengel. Yang asin-asin gitu. Atau habis makan maunya permen. Iya. Aneh kan ya? Iya. Pak Bro, ini nih cerita, ini nyata. Jadi tubuh kita itu bisa memprediksi Pak Bro. Kalau Pak Bro itu habis makan, tiba-tiba Pak Bro masih pengen makan yang lain. Bukan makan nasi dan nasi, bukan. Maksudnya masih pengen ngemil yang namanya coklat. Iya. Masih ngemil keju. Itu berarti waktu Pak Bro makan yang pertama tadi, yang menu utama, itu ada kekurangan yang namanya nutrisi. Oh. Jadi tubuh By itu selalu nature dia langsung ngasih, minta ya Pak Bro ya? iya, dia langsung minta. Nah, Pak Bro nggak tahu bagaimana memenuhinya. Dengan pola cepat, otak kita memerintahkan tangan kita untuk mengambil makanan apapun yang ada, sedapat mungkin memenuhi nutrisi itu. Oh. Endingnya apa? Kalap tangan kita, semuanya diambil, dimasukkan. Langsung Misalnya, saya tiba-tiba jadi pengen makan nasi gandul Pak Bro. nah itu, habis nasi gandul, tiba-tiba ngelihat yang namanya sop buntut, pengen Pak Bro. Ini kurang nutrisi beneran, ini mah kurang banyak Pak Bro. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Pak Bro, jadi kalau tadi kita itu makan berdasarkan hormon yang ada dalam tubuh kita, Ya. yang notabene otomatis akan meminta dipenuhinya sebuah nutrisi tertentu, Ya. nanti ke depan itu hormon kita pun ditentukan oleh algoritma. Wow. Seru ya. Kayak Jadi, YouTube aja Pak Bro ada iya algoritmanya. loh. Kalau Pak Bro itu bangun tidur, masih ngantuk, keputusannya untuk bertindak apa, itu kan karena kondisi tubuh kan. Ya. Tetapi kondisi tubuh Pak Bro sebetulnya itu dipengaruhi oleh algoritma kebiasaan yang Pak Bro buat. Dan data sudah ada. Data ini loh, konsep data yang muncul, semua kebiasaan kita di data, dan itu bisa pengaruhi kehidupan kita. Contoh Pak Bro, berasa tidak? Pak Bro pengen banget makan ayam goreng. Tapi di online shopping, ya toh, makanan yang dijual itu yang diskon itu adalah nasi gandul. Iya. Diskonnya 50% lagi. Tiba-tiba nafsu makan Pak Bro ayam berubah jadi makan nasi gandul. Ini sudah terjadi loh. Kita beli dengan dompet e-wallet kan. Bayarnya diskon. Itu diskon itu mengubah yang namanya pola putusan kita. Dan itu terbaca dengan data. Oh, kalau Pak Bro lagi begini, butuhnya ini. Begitu lagi butuh ini, ditawarkannya produknya ini. Iya. Itu terdata semuanya. Iya. Gitu.
Dan kita masih bilang gini, itu nggak penting. Kita bilang itu nggak penting, itu mah nggak akan membahayakan. Karena Anda sudah masuk dalam algoritma tersebut. Betul. Sudah Kalau dianggap Anda biasa masih ya Pak bilang Bro? gini, betul. Kalau kita bilang bahwa ini bahaya, sebetulnya kita belum masuk, Pak Bro. Tapi Hmm. kalau Anda sudah masuk, menikmati semua kenikmatan, kemudahan, segala macam, Hmm. nggak Hmm. ada tubuh kita bisa bilang, itu jahat dan jelek, nggak etis, nggak mungkin, Pak Bro. Udah tidak ada penolakan. Nggak ada penolakan. Kita sudah nggak bisa membedakan baik, buruk, etis, nggak etis, Pak Bro. Yang Ya. ada adalah, ini memberikan dampak positif nggak sama hidup kita? Dan kalau Hmm. kita bilang, yes, dan saya merasa berkembang, saya merasa ini bagus, berarti itu adalah kebenaran. Hmm. Jadi abis ini Pak Bro, yang terjadi adalah orang bebas melakukan. Apakah misalnya dia mau nikah sama siapapun, sama barang apapun boleh Pak Bro. Selama dia happy, enjoy, dan dia bisa memberikan vibe yang positif. Iya, tidak memberikan ini ya Pak Bro, negatif Ya, impact. yang penting ada kedamaian yang dia rasakan, gitu ya. Dia merasa ada sebuah healing yang dia rasakan. Nggak ada masalah dengan tindakan apapun, selama tidak masuk ke ranah privasinya orang lain. Misalnya ngerampok, kan gitu kan nggak bisa. Ya. Data menjadi sebuah konsep yang sangat penting sekali. Ke depan ini semuanya based on data. Data adalah basic dari sebuah informasi, Pak Bro. Data diolah kan informasi adalah data yang diolah kan gitu. Ya. Dan ini very grand data. Ya. Bukan cuma big data, Pak Bro. Nah, inilah konsep yang ditawarkan sedikit banyak oleh Yuval Noah Harari. Pak Bro. Bukunya. Tayangkan dulu, Pak Bro, bukunya. Siap. Set. Yang ini Homo sapien, yang ini yang Homo Deus. Nanti dibaca, Pak Bro ya. Pak Bro, ya, saya tuh mau ngomong gini, Pak Bro. Kalau kayak gini caranya gimana anak-anak Tuhan tuh harus mengcounter pemikiran seperti ini, Pak Bro? Katakanlah basic kita nggak terlalu kuat tentang firman Tuhan, Pak Bro. Apakah nggak jadi sasaran empuk, Pak Bro, untuk masuk dalam pemikiran-pemikiran seperti ini, Pak Bro? Shifting gitu, Pak Bro. Begini, Pak Bro. Apa sih bacaan di muka bumi ini kan semuanya kan punya yang namanya risiko, toh, Pak Bro? Iya. Untuk menjadi salah. Namanya juga pendapat manusia ya. Iya. Kalau Pak Bro nggak mau salah ya baca Alkitab. Pak Bro, saya tuh kalau baca buku, ya kecuali bukunya adalah buku fiksi ya. Misalnya Mahabharata, Bharatayuda yang tadi itu mah saya baca buat apa? Menurunkan tensi, Pak Bro. Karena saya perlu ngobrol sama orang-orang yang ada di budaya tersebut ya. Saya baca supaya jangan sampai nanti lupa. Pandawa 5 siapa aja? Oh, lupa, nggak tahu. Kan lucu. Jadi, tapi kan gini, ada buku-buku pengetahuan yang kita nggak pernah tahu bahwa ini pasti benar atau tidak. Saya tanya Pak Bro, planet berapa jumlahnya? Tergantung tahun berapa. Zaman saya, Pluto masuk yang ke-9. 10 tahun yang lalu, sampai 15 tahun yang lalu, Pluto sudah keluar, Pak Bro. 2016, Pluto masuk lagi, Pak Bro. Nah, sekarang saya mau tanya, Pak Bro, dapatnya di pelajaran di tahun berapa? Kan jadi kacau kalau begini. Nggak pernah ada yang fix, kan? Nah, satu-satunya yang tidak mungkin salah adalah Alkitab. Benar secara etika, benar secara sejarah, jadi ini lengkap. Benar dalam hal masa depan. Prediksi ya, lengkap. Jadi, Pak Bro nggak bisa bilang bahwa kalau kita tanda kutip agak lemah di Alkitab. Oh enggak. Kan Alkitab kita nggak suruh ngerti loh Pak Bro, suruh baca. Ini yang saya kasih highlight garis bawah. Kita disuruh itu baca Alkitab, bukan ngerti Alkitab. Baca. Tapi kan ada ayatnya yang merenungkan siang dan malam, Bang. Itu iya, merenungkan yang perintah-perintah. Kan nggak ada yang perintah, kan ada nasihat, kan macam-macam Pak Bro Alkitab itu. Ada yang perintah. Nah, itu direnungkan. Saya percaya Pak Bro, pelan-pelan kalau kita baca, nanti satu hari waktu baca buku, saya lagi kalau baca buku sekuler gitu ya, termasuk yang Harari punya buku, tiba-tiba sambil baca buku, itu kayak di sebelahnya muncul Alkitab itu, ayat-ayat Alkitab di situ.
Jadi saya bisa menakar, yang ini saya harus percaya berapa persen. Pak Bro jangan bilang bukunya salah semua loh Pak Bro. Itu pola Iya. pikirnya kayak Stephen Hawking. Hmm. Big Bang itu dijelaskan oleh kitab Kejadian. Nanti nonton mau apa nontonlah ya apa di sebelah ya. Kasih lihat aja Pak Bro linknya ya, biar gampang. Ya tampilkan sini. Udah tampil. Nah ini ya, Oke. Nah, teman-teman ya. bisa lihat nih apa yang tadi Pak Bro Aruna kasih tahu nih. Jadi intinya adalah Big Bang itu kan ucapannya Stephen Hawking Ya, almarhum. Tapi kita menjelaskan dengan cara berbeda. Nah, penamaan itu what is in a name ya. Nah, ya, jadi apa arti sebuah nama? Kadang gini loh, kita ini ribut hanya karena diksi kok. betul Pak Bro. Si A menyebut ini sebagai tiba, saya menyebut sebagai datang. Sama, deket, tapi karena beda diksi berantem. Udah sama. Dan makin ke sini Pak Bro, kalau kita berdebat soal diksi, sebetulnya kita sedang memperuncing masalah kesenjangan antara unity. Budaya sama diksi kata-kata, kata saya bilang. Ya. Kadang orang bisa menggunakan diksi yang berbeda kok. Hmm. Misal dalam kekristenan, bahasa lidah dengan bahasa roh. Itu kan sebenarnya bicara hal yang sama, Pak Bro. Nah, ini kalau kita bikin mau runcing, bisa. Itu diksi yang sama. Nah, kata-kata harus diyakini. Makanya saya kalau Pak Bro cerita ya, saya tuh nggak pernah mendengar diksinya. Tapi makna di balik kata-kata Pak Bro itu apa? Hmm. Kalau sudah sama, ya mau menggunakan format bungkusnya mau merah, kuning, hijau, mah terserah aja. Yang penting Terserah maksudnya ya. sama. Iya. Ya. Ya. Gitu. Karena kadang kita kadang-kadang kendala dengan banyak hal. Nah, itu yang ada soal data. Nah, kita sekarang, Pak Bro, sedang ada dalam masa pendataan untuk data. Nah, itu Ini masih proses berlangsung ya Pak Bro. lagi diambilin, Bro. Tidak bisa Microsoft besar, tidak bisa Meta itu besar, tidak bisa yang namanya Twitter. Ini Twitter baru ganti bos ini ya, Iya, baru mahal ganti Pak bos. Bro dibelinya. Oh ya, kalau buat dia murah, Pak Bro. Oh Kan ya puji Tuhan dari Indonesia sudah datang ke sana ya untuk iya. melihat segala macam Udah dan ketemu Pak Bro. udah ketemu. Ya kan sudah ke sana, Pak Bro. Ketemu ya. Dia punya 6 perusahaan besar, Pak Bro. Ya, yang terkenal ya, kayak Iya, SpaceX iya. segala macam, Tesla, kemudian sekarang Twitter gitu. Dan saya harap sih ini positif buat Indonesia nih, Pak Bro. Nah, tapi gimana kabarnya Rockefeller Pak Bro April ini? Oh iya, kita ini kan waktu itu janji ada apa dengan April 2022 gitu. Loh, kita sih nunggu saja barangnya ada, kita bahas. Hmm. Ternyata lagi puasa Aprilnya, Pak Bro. Oh, tapi kemarin pihak kita ketemu sama Bloomberg ya Pak Bro ya? Sana, ketemu di sana kan ya. Ya. Teman-teman para pemirsa tahu lah, Michael Bloomberg itu dulu pernah wali kota kalau nggak salah, dan itu kan membuat sebuah apa center besar untuk masalah keuangan, ya research ya, Hmm, hmm, hmm. itu terkenal sekali, menjadi acuan lah research mereka. Yang sudah Hmm. ke sana. Nanti mungkin Pak Bro, bersama dengan sebelum G20 di akhir Hmm. tahun ya. November ya Pak Bro ya? Iya kan? Kemarin mau ke Bali juga susah Pak Bro. Orang kita begitu dibuka yang namanya apa PPKM ke Bali semua Pak Bro. Padahal kalau datang para tokoh-tokoh itu kan harus disterilkan tanda kutip ya. Iya betul, betul banget Iya. Pak Bro. Saya tunggu-tunggu, oh nggak ada. Oh diundur Pak Bro. Ya saya emang ikut aja kalau di acara diundur ya nanti kita bahasnya pas muncul di akhir tahun aja. Iya. Nanti kita nikmatinnya sambil makan ketupat ya Pak Bro ya? Mau ketemu saja atau pakai opor? Ya jadi ini karena kemarin ada puasa segala macam kan terbatas dong. Ya, Mereka mau betul. datang mau dijamu kan juga dari kitanya juga sulit ya. Ya, Ya, ya. nggak apa-apa Pak Bro, biar MotoGP dulu, Mandalika, kemudian nanti Formula E ya, di Jakarta ya. Nanti kita lihat. Masih banyak peristiwa bagus-bagus Pak Bro di Indonesia. Iya Pak Bro. Katanya artis-artis besar sudah line up untuk konser di Indonesia Pak Bro. Artinya keadaan sudah semakin menggairahkan. Ya kita lihat situasinya nanti setelah selesai mudik balik ke Jakarta, ke kota-kota besar provinsi lagi, apakah kasusnya bisa turun, tetap bertahan turun, atau bagaimana kita lihat saja Pak Bro.
Tapi yang pasti Ya. sekarang lagi masa pendataan data lagi Hmm. berlangsung gitu. Nah, Pak Bro, saya masih curious tentang bagaimana Alkitab menjelaskan tentang poin-poin yang apa namanya beliau ini sampaikan dengan pemikiran-pemikirannya dengan dua buku tadi, Pak Bro, Homo sapiens sama Homo Deus gitu. Gimana Alkitab bisa menjelaskan atau bisa mengcounter Menjelaskan Pak hal Bro, ini gitu, Pak Bro? manusia itu diciptakan segambar dan serupa loh Pak Bro. Tidak ada Ya. penolakan bahwa kemampuan manusia itu begitu dahsyat dipakai, bahwa kemampuan itu di banyak hal. Bahkan Tuhan berkata, manusia itu Hmm. sanggup melakukan apa yang kulakukan, bahkan lebih dari itu, waktu percaya kepada dia. Co-creator, teman sekerja daripada Tuhan sendiri. Dan kalau kita lihat Ya. manusia ini kan spiritualitasnya tinggi Pak Bro, manusia ini. Hmm. Rasanya segala macam, kemampuannya luar biasa, bisa bisa berdoa untuk sebuah iman Pak Bro. Hmm. Kita tahu bahwa Elia manusia biasa, dan dia berdoa sungguh-sungguh supaya hujan nggak turun beneran loh Pak Bro. Jadi manusia itu punya bibit memang luar biasa karena diciptakan segambar dan serupa, beda sama binatang. Jadi kemampuan, bahkan Tuhan berkata, ini kalau kita diamkan terus, gak kacaukan bahasanya, mulai sejak hari ini, apapun mereka buat, pasti akan berhasil. Kejadian 6. Saya saya jadi ingat waktu penjelasan bagaimana Tuhan memberikan penggambaran bahwa kita itu lebih maksudnya Elia itu orang biasa, kita orang biasa. Artinya dan Tuhan bilang bahwa kita akan bisa melakukan sesuatu yang lebih hebat lagi gitu ya, Pak Bro ya. Makanya dari situ Pak Bro, kita dikasih sebuah perintah, Hmm. dikasih Hmm. sebuah hukum, Hmm. supaya kita jangan sampai salah jalan. Ingat pembangunan Babel, Pak Bro? Hmm. Mulai sejak hari ini, apapun yang mereka ikhtiarkan akan terjadi. Nah, apa yang kita mau ngomong sih Pak Bro sebetulnya? Makanya karena manusia bisa berbuat seperti itu, maka diberikan hukum dan perintah. Karena kalau enggak, bablas bisa rusak semua muka bumi ini. Jadi ada dikasih sebuah pembatas. Hmm. Karena diciptakan segambar dan serupa, Pak Bro. Ya. Nah ini, kalau kita ngeliat ini, wah, ini siap-siap koper di depan mata nih Pak Bro. Makin ke sini kehimpit mulu, Pak Bro. Tapi kalau membaca orang-orang sekuler dari background manapun, saya selalu mengambil sebuah sisi tanda kutip, saya mau mengambil makna, mengambil sebuah manfaat. Nah, Hmm. kalau kita ngelihat buku sekuler, buang. Pendapat ini sekuler, buang. Hmm. Saya percaya bahwa Tuhan bisa memakai banyak hal pengertian terhadap hidup saya. Jadi gini Pak Bro, peristiwa yang sama itu bisa dipakai untuk mengajar. Ya. Dua orang lihat yang sama, yang satu belajar, orang lagi tidak. Tergantung kita mau belajar apa tidak. Ya. Jadi ini luar biasa Pak Bro, buku ini. Jadi saya bukan minta Wisdomer untuk membaca atau mengikuti. Kita sudah kasih warning ya, Ya. di Ya. tempat mana ini benar, mana tidak. Dan ingat, perspektif beliau sangat Yahudi sekali. Jadi Hmm. kalau ada penolakan-penolakan terhadap keimanan iman Kristen, wajar. Ya. Karena dia memang orang Yahudi. Cuma kalau menurut saya, dari Yahudi itu sekuler Pak Bro. Hmm. Ya. Sekuler banget. Kita tahu bahwa kita pernah ada parade itu, parade LGBT di Tel Aviv loh. Lah, bukannya apa namanya pihak Yahudi itu tidak mengizinkan hal seperti itu ya, Pak? Itu yang ortodoks. Hmm. Israel sekarang tuh sekuler, Pak Bro. Hmm. Gitu. Lebih Walaupun open ada minded kaum gitu ya, Pak ortodoks Bro di ya? sana. Iya. Ya itulah yang kita bisa bahas mengenai orang ini yang dibilang katanya menjadi inspirator ya dari tokoh-tokoh dunia akan mengubah ini. Tapi jelas Pak Bro kelihatan banget. Pantesan tokoh ini mendengarkan ucapannya atau tanda kutip satu panggung, berteman. Hmm. Karena pola pikir inilah yang sebetulnya dia sebenarnya futuristik ya. Kalau Ya. zaman kan John Naismith ya, ini futuristik. Jadi pendapat dia itu misalnya akan terjadi seperti ini. Raksasa teknologi Pak Bro,
para industrialis masuk ke sana semua. Hmm. Kayak seolah-olah dapat pembenaran gitu atau pencerahan gitu ya Pak Bro ya? Cerahan. Jadi pasar berikutnya apa? Pasar berikutnya apa? Gitu. Ini Bedakan loh Pak Bro. ya. Ini pelan-pelan dunia mengalami shifting ya Pak Bro ya? Shifting. Mulai Betul meninggalkan banget. ketuhanan ya Pak Bro ya? Iya. Tanpa kita sadari, pelan-pelan mulai digeser. Iya. Bahwa manusia tuh hebat, manusia tuh mampu, lama-lama. Walaupun kita masih ke gereja, masih menyebut Tuhan, tapi lama-lama sudah mulai terpisah. Geser ya. Iya. Jadi Aduh. hanya untuk peristiwa yang meneror manusia seperti penyakit gitu ya. Baru teriak-teriak itu, biasanya begitu. Nah, tadi Pak Bro cerita, kalau kita ngerasa fine-fine aja dengan keadaan dunia saat ini, artinya kita sudah berada di dalam tracknya dunia, gitu ya Pak Bro? Maksudnya tanpa kita sadari. Tapi kalau kita masih yang, aduh, kok gini, gitu. Artinya kita belum masuk ada di sana tadi Pak Bro cerita gitu ya? Ada dua. Satu adalah, kalau kita tetap di jalur amanat agung, Pak Bro. Berarti semua yang kita dengar dan kita alami, selalu endingnya kita akan gunakan, kita manfaatkan untuk amanat agung. Ya. Satu. Ini salah satu cara supaya kita tidak terhisap. Yang kedua, sering-sering mempertanyakan. Kalau ini, kira-kira sama Alkitab bagaimana? Ya. Bukan berarti kalau dipertanyakan, berarti saya tidak akan terjun ke sana loh, Pak Bro. Ya. Tapi minimal sebelum kita terjun, kita sudah tahu dulu seperti apa itu kondisi risikonya. Kalau kan tiap orang punya takaran beda-beda, Pak Bro ya. Memang Tuhan mau pakai, Pak Bro, rekan saya itu dipakai oleh Tuhan bagaimana ya? Dia bisa pergi menginjil di daerah kompleks pelacuran. Dan di situ dia bikin ibadah, di situ dia tanda kutip bukan mengasuh ya, memberikan dukungan, mendoakan, menjadi tempat di mana mau mendengar keluh kesah, dan dia menggalang dana untuk tanda kutip memindahkan orang-orang ini sedapat mungkin untuk keluar menjauh dari tempat itu. Dikasih pekerjaan segala macam. Dan itu nggak mudah. Dia seorang pria loh Pak Bro. Nggak gampang itu. Karena apa? Memang dia dipanggil ke sana dengan talent itu. Jadi, kok saya nggak boleh ke sana, Pak? Dan pertanyaannya gampang, kok dipanggil apa tidak? Banyak orang kan panggil diri sendiri, Pak Bro. Jadi, ini yang saya harus cerita, ada dua hal. Pertama, selama kita paling aman gini, Pak Bro, kalau dapat yang baru, kira-kira ini bisa buat amanat agung nggak ya? Karena, Pak Bro, amanat agung itu seperti daun tales. Kasih air sebanyak apapun, tetap licin. Oke. Karena Tuhan berjanji, disertai senantiasa sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman, betul. Jadi apa kita buat selama fokus ke sana terus? Makanya orang bilang, Pak, metaverse bagaimana? Ya, Anda memanfaatkan teknologi untuk apa dulu? Ya. Gitu. Ya. Untuk memuaskan pengalaman sensitivitasmu, atau untuk kerjaan sorga. Ini bukan hal yang gampang dalam semalam kita bisa paham. Ini perenungan kok, Pak Bro. Pak Bro, tadi Pak Bro tuh menarik, ada satu statement bahwa dalam melihat dunia memberikan pencerahan, sudut pandang yang baru, kita tuh tidak boleh langsung mereject ya Pak Bro. Artinya kita selami untuk bisa mempetakan kondisi dunia saat ini sehingga kita tahu dalam menjalankan amanat agung itu bisa bagaimana gitu ya Pak Bro. Benar ya Pak Bro? Setuju. Betul banget Pak Bro. Saya setuju ngomong tadi. Jadi ingat, amanat agung itu nggak pernah berubah dari zaman dulu Pak Bro. Iya. Tapi kan yang berubah adalah zaman, situasi, dan kondisi yang sedang ada di lapangan kan berubah. Iya. Untuk tetap bisa direlevan dan terkait dengan itu, kita harus tanda kutip yang bahasa kerennya adalah update dong, gitu loh. Jadi, kalau dulu misalnya menyembah Tuhan sama Mamon, itu kan kita bisa tahu yang namanya reject kemana Pak Bro ya. Betul.
tapi ini tempel, gitu ya. Jadi, Pak Bro kita pernah bahas yang namanya New Age Movement. Ya, itu kapan? Tahun 2020? 2020 Pak Bro. Di Pak Bro samping juga juga kemarin sebenarnya juga di ada channel Pak Bro audionya ya, ngeluarin khotbah yang audio series yang rekaman audio dulu. series ya, 3 jam, Iya. hampir 3 jam itu. Iya. Sudah ada kok zaman dulu. Hmm. Coba zaman sekarang Pak Bro masih ingat nggak yang otak tengah? Saya masih ingat seminar otak tengah saya buat tuh tahun 2009. Saya masih ingat pada bulan 11 Wis. 2009 seminar. Cukup banyak Hmm. yang hadir waktu itu Pak Bro. Di Hmm. angka 2000-an kurang dikit gitu ya. Hmm. Itu seru banget kenapa? Lagi hype itu. Anak-anak dileskan otak tengah. Tutup mata bisa naik sepeda, bisa Pikir ya Pak Bro ya. membaca, iya, nyetir, membaca warna. Dipegang bisa tahu nih warnanya merah. Hmm. Tutup. Kartu dipegang bisa dibaca. Jadi tangan sudah kayak mata. Wah, itu luar biasa, Pak Bro. Ramenya itu yang namanya lesnya. Anak-anak kecil ngeles sampai SMP, SMA ngeles itu. Otak tengah. Dan itu dikembangkan oleh para ahli-ahli. Sampai harus ada seminar. Tanda kutip untuk menahan jangan sampai ini masuk orang gereja anaknya dileskan itu semua. Lah gimana? Kalau nggak pakai itu Pak di sekolah dia kurang kurang Ketinggalan. fokus, ketinggalan. Gitu. Orang tua kan nggak mau udah bayar nggak mau rugi kan. Iya. Nanti nilai jelek kan, ditambahin les lagi. Sampai dibuat seminar khusus itu permintaan dari rekan saya waktu itu karena jemaatnya banyak yang ikut itu. Hmm. Pertanyaannya, sekarang itu mau dibahas lagi, udah nggak laku Pak Bro. Karena orang sekarang bilang gini, hah? Ngelihat tuh pakai mata, ngapain ngelihat pakai jari? Jadi, nah zaman tuh berubah. Tapi kan kalau kita bilang sebenarnya penyesatannya mirip Pak Bro. Iya. Tapi udah facelift Pak Bro. Oh ya facelift, ini facelift. Ya. Percaya saya lah Pak Bro. Iblis tuh hobinya menukar. Oh. Yang penting dibilang nggak penting, yang nggak penting dibilang penting. Yang setengah penting jadi penting sekali. Yang 3/4 penting dibilang ultimate. Yang nggak ada harganya dibilang super duper ultimate. Tapi yang paling penting dianggap itu biasa-biasa saja. Iblis paling hobi tuker. Iya. Jadi Iya. kalau kita dalam hidup ini sudah mulai terbiasa menukar, hal yang kudus ditukar dengan hal yang tidak kudus, hal yang murni dengan yang tidak murni, diaduk-aduk. Kelihatannya kita sudah terjerat dalam mainan dari kuasa gelap. Nah, itu dia Pak Bro. Itu kan garis bawahnya konklusinya ke sana Pak Bro. Cek aja. Sekarang saya balikin aja. Menurut Anda Yesus siapa? Apa pendapat Anda soal kemuliaan? Iya. Apa pendapat Anda soal yang namanya pengangkatan? Gitu ya. Apa pendapat Anda? Makanya Pak Bro berasa nggak? Akhirnya sudah bilang, Pak Bro, kita tidak sedang menggerakkan orang untuk fundraising nih hari ini ya. Apa Iya. pendapat Pak Bro soal menabur? Apa pendapat Pak Bro soal mengampuni? Bagaimana pendapat Pak Bro soal yang namanya hidup dalam sejahtera dan ketenangan dan sukacita? Kalau Anda bilang, "Oh, ketenangan, mahal itu. Oh, saya juga belum pernah dapat." Wah, uang itu ada di Alkitab. 3.000 ayat, hampir 3.000 ayat. Tapi tidak pernah Alkitab dipasang sepenting yang namanya sejahtera dan sukacita. Ya, sorga bicara mengenai kebenaran, sukacita, damai sejahtera, dan kuasa. Duit mana nih Pak Bro? Nasi gandul nggak ada loh ini. Kalau ada nasi gandul, mas saya nomor 5 nasi gandul dengan nasi liwet ya. Nah, gaya menukar Pak Bro. Jadi gampang kalau ngetes orang. Ini khusus pendengar pemirsa Wisdomer aja. Kalau ngelihat orang sudah mulai menukar, kelihatan dia sudah terjebak dalam permainan dari kuasa gelap. Berarti bisa dibilang ground kita kurang kuat ya Pak Bro ya, sehingga menerima hal-hal seperti ini akhirnya kita simpang siur pemikirannya gitu ya. Pertama, ground gua kuat tuh macam-macam karena memang lagi lemah. Orang kalau lagi ngalami masalah lagi lemah loh Pak Bro. Ya, ini kita di masa pandemi ini kan lemah. Shifting itu masa lemah, ya toh. Dan tadi gempuran-gempuran dunia kayaknya kan Pak Bro, kita terhimpit kiri kanan nggak bisa begini-begini. Makanya setiap yang namanya Pak Bro,
Ini nih pendapat cerita ekonomi ya, nggak ada hubungan, saya nggak sedang bertendensi itu bicara apapun. Seorang pengusaha itu paling senang yang namanya adalah tidak terjadi perubahan dalam politik. Hmm. Bila perlu, kalau yang namanya pemimpinnya A, ya A terus sudah, jangan ganti-ganti. Bila kalau nggak bisa tua, lebih bagus lagi, terus saja. Pengusaha tuh nggak suka yang namanya pergantian. Iya. Apalagi yang namanya ini ganti, ini ganti, ini ganti, nggak suka. Saya nggak bicara ke arah manapun, Pak Bro. Tapi ingat, pergantian shifting adalah tempat yang paling berbahaya. Di mana sih mau cek yang namanya, saya pernah cerita atau Pak Bro, yang namanya 007, Mission Iya, Impossible. Semua itu ceritanya selalu akan masuk ke dalam sebuah benteng yang kuat, teknologi tinggi untuk mencuri sebuah data kan gitu kan ya. betul. Betul. Selalu dibuatnya saat pergantian security. Pergantian jaga malam, nah itu pas pergantian pasti masuk itu. Iya, lemah ya Pak Bro ya. Pernah cerita ya? Iya, Selalu iya. itu, Jadi iya. selama masih lurus semua panjang, aman, Pak. Aman ya. Tapi kalau sudah ada perubahan, gitu. Hmm. Kenapa kita doa? Ya ada perubahan ini. Ini hati-hati nih. Iya. Sendi itu kan adalah tulang sendi sini ya. Itu Iya. hati-hati itu. Nah, sendi sekarang banyak yang rusak kan Pak Bro? Karena Iya, beban yang begitu luar biasa. ya, Iya. betul. Ya, ini kesehatan, habis ini kesehatan. Gitu. Pak Bro, Ya, tadi Pak Bro cerita tentang yang namanya ketenangan jiwa Pak. Pak Bro ingat Richard Niebuhr? Pak Bro, Helmut Richard Niebuhr kita bahas di SCG keempat. betul Pak Bro. Yang sudah ikut SCG pasti tahu, dan Iya. ini kan soal budaya beliau ya. Iya, saya di luar tadi tentang apa namanya Homo sapiens, Homo Deus, Pak Bro. Ada hal yang menarik lagi yang sekarang lagi tren adalah tentang stoikis, Pak Bro. Di mana dia Stoikis. mengajarkan ketenangan di dalam situasi apapun. Jadi it's okay kamu keadaannya baik, dalam keadaan baik atau tidak, tetapi kamu mengalami ketenangan, kamu bisa self control gitu. Saya jadi ingat Mazmur 23, Pak. Tapi kok kayaknya ini kembali lagi seperti yang tadi si Homo sapiens Homo Deus ya, Pak Bro ya. Berpikir kepada arah humanisme lagi, Pak Bro. Gimana, Pak Bro? Stoikism itu ada sekitar abad 3 sebelum Masehi ya. Saya lupa abad 3. Hmm. 3 sebelum Masehi. Romawi toh. Ya. Oh, saya ngerti. Pak Bro ini mau saya ngerti. Gini. Stoikisme adalah satu ilmu pola pikir yang aktif beredar 3 sebelum Masehi. Kira-kira ya. Ya. Itu Zeno toh. Zeno yang yang nawarkan cerita ini. Iya, betul Pak Bro. Seno, Ya. Pak Bro. Stoikis Pak Bro pernah dengar ekonomi toh ya. Ekonomi kan oikos Oikos ya. Oikos itu rumah tangga. Hmm. Stoikos itu adalah kos itu rumah, Ya. tempat tinggal. Tempat tinggalnya stoa. Stoa itu ada ilmu pola pikir yang ditampilkan, diajarkan oleh Zeno. Ini stoikisme adalah start dari semua pola pikir Yunani, Pak Bro. Mm-hmm. Filosofi Yunani ini yang paling punya pengaruh sampai hari ini. Iya, Pak Bro. Yang nggak bisa ditentang oleh aliran pengajaran agama manapun. Betul. Berkembang sampai sekarang. Dan tokoh-tokohnya banyak banget. Dan syaratnya diajarkan adalah belajar mawas diri dan rela, ikhlas. Jadi orang tuh kalau ngikutin apa, termasuk kematian, itu kita ngeflow. Satu kata yang mewakili stoikisme adalah ngeflow, ngalir. Iya. Dan pendapat dari Zeno ini terus dari murid-muridnya terus ke bawah. Ini konsep berpikir yang paling mempengaruhi para filsuf Yunani. Termasuk adalah
para teolog-teolog Kristen pada zaman berikutnya. Termasuk yang zaman sekarang, Richard Niebuhr. Itu loh Pak Urset. Jadi teman-teman sebenarnya sudah ikut kelas ECG keempat, saya bukan ECG keempat dong, ECG budaya itu yang kedua. Iya. Kedua, kelas modul kedua kita bahas mengenai Richard Niebuhr. Iya. Richard Niebuhr itu bilang gini Pak Bro, kita tuh nggak bisa loh, dunia tuh ada yang orang tipe X, tipe Y. Gitu. Ada orang yang introvert sama orang yang extrovert. Ada dibagi menjadi 4 karakteristik manusia, gitu. Sanguinis, melankolis, plekmatis, koleris. Pembagian ini nanti kalau dibagi-bagi itu cenderung orang tuh akan berantem. Ini kan membuat sebuah golongan-golongan klasifikasi kan. Iya. Dan manusia itu kalau sudah ada di golongan A, dia akan berkompetisi dengan yang B pasti. Nah, stoikisme ini mengajarkan supaya udah, kita ini masuk saja, nanti ngalir. Dimanapun kau ada, hidupilah itu. Nah, Richard Niebuhr mengatakan, dia memberikan contoh bahwa dalam kekristenan menghadapi budaya, itu nggak semua budaya jelek. Kan saya bercerita ya. Yeah. Ada yang bilang, budaya setan semua, itu buang aja. Budaya singkirkan, Alkitab nomor 1, buang semua budaya. Lo nanti dulu. Ada 5 hal di sana. Jadi, posisi Alkitab kekristenan terhadap budaya. Yeah. Tuhan di mana? Itu ada. Jadi pendekatan itu membuat manusia tuh, ini bukan pendekatan yang membuat orang itu kemudian jadi 5, tidak. Ya kalau sudah memahami bagaimana kalau ada sebuah masalah, kita masuk dan kita ngalir di sini. Menyelami. Jadi hidupnya penting sejahtera. Sukacita. Bahkan kita rela ngalamin kehidupan ini. Jadi ini campur Pak Bro. Ini kan pola yang dianut oleh orang-orang Asia sebetulnya kayak begini. Iya. Yeah. Nah, dari tokoh-tokoh ini gimana Pak Bro tadi? Enggak, saya cuma ngelihat gini Pak Bro. Kok saya teringat dengan ajaran di Alkitab tentang mengucap syukur dalam segala hal. Jadi seolah-olah saya melihat bahwa ini pun dibenarkan oleh Alkitab gitu. Tapi kok saya masih ragu-ragu ini iya apa enggak gitu. Makanya saya tanyain sama Pak Bro, sebenarnya gimana sih Pak Bro? Apakah ini inline dengan Alkitab atau enggak? Makanya tadi saya nyebutkan lagi, saya teringat dengan Richard Niebuhr tadi, Pak. Richard Niebuhr adalah seorang teolog kan, teolog Kristen itu. Iya, makanya Pak Bro. Ini Pak, jadi apa yang disampaikan pendapat-pendapat itu kan berasal dari yang namanya kitab Perjanjian Lama, Pak Bro. Jadi intisarinya diambil, dikembangkan. Nanti masuklah ke berapa, yang namanya stoikisme nggak mau tuh yang namanya politis. Dunia politik nggak mau itu. Iya. Pak Bro masih ingat nggak saya cerita mengenai yang namanya adalah Yohanes Pembaptis? Iya. Zaman Tuhan Yesus ada 4 golongan. John the Baptist itu masuk sebagai golongan dari Ezeni. Iya. Dia nggak pengen kehidupan yang hiruk pikuk. Dia menjauhi politik, dia nggak mau perang, dia nggak mau sentuh-sentuh peradaban yang maju, teknologi nggak mau. Itu kalau ada HP nggak mau pakai HP itu. Iya. Dia lebih suka untuk kelompoknya menyendiri, bertani sendiri, ternak sendiri, menjauh, dan dia belajar untuk mendekatkan diri kepada yang ilahi. Nah, kehidupan itu Ezeni itu sudah ada dari zaman PL. Yeah. Setelah zaman baru sini, setelah zaman Protestan gitu ya, pertanyaannya, masih ada nggak? Ada Pak Bro. Itu orang-orang Amis. AMISH. Orang Amis itu kerja sendiri, bikin rumah sendiri, ternak sendiri, nggak mau gaul sama orang, sewa tanah sendiri. Nah, itu golongan itu kan dalam kekristenan ada Pak Bro. Nah, pola hidup mereka yang penuh ketenangan. Makanya Pak Bro kan tahu kalau zaman dulu yang namanya para pastor-pastor itu ke biara. Yeah. Kalau saya bilang biara, jangan bilang itu biara adalah dari Asia. Tidak. Konsep kekristenan ada biara. Saya ini hobinya biara Pak Bro dari dulu.
Hmm. sebelum ada di sini sebagai hamba Tuhan pendeta ya. Iya, iya. Jadi biara itu merupakan tempat di mana orang mendapat ketenangan. Hmm. Jadi Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Tapi Hmm. kalau kita melihat Alkitab PB cerita bahwa Tuhan ditemukan dari semua tempat, termasuk Pak Bro kerja dimanapun, kau ketemu Tuhan di sana dong. Betul. Apapun yang kau buat, buatlah seperti buat Tuhan, bukan untuk manusia. Iya, Jadi abodah ibadah menjadi kerja kan. betul. Kata kerja itu adalah sama ibadah sama abodah. Iya. Jadi kita ini menemukan Tuhan dalam bukan cuma ketenangan suasana, tapi juga dalam hiruk pikuk. Hmm. Pak Bro bisa merasakan Tuhan bukan cuma dalam kondisi yang tenang, di Iya. gereja yang ramai, di tengah pasar, Tuhan hadir loh. Nah, tapi pola ketenangan ini diambil garisnya. Hmm. Dan ini waktu sudah dikembangkan dalam zaman Romawi, abad ini kan terakhir sampai abad Romawi berjaya, Pak Bro. Iya. Abad 1, 2, 3 lah terakhir. Sebelum Kristen menjadi besar. Iya. Jadi ini memberikan nafas kepada the next Christianity, tetapi sebelum itu berkembang. Jadi abad 3 sebelum Masehi sampai 3 setelah Masehi, aduh Pak Bro, ini diturunkan turun-temurun, filosofi mengenai stoikisme ini mantap banget. Sampai kemudian diacu oleh tokoh besar namanya Cicero. Marcus Cicero dan Marcus Aurelius, yaitu adalah Kaisar. Jangan lupa. Orang-orang stoikisme tidak suka politik. Makanya jangan aneh kalau sekarang Pak Bro lihat beberapa gereja juga nggak terlalu suka untuk bersentuhan dengan politik kan. Iya, iya. Nggak terlalu senang yang namanya calon-calon legislator itu menggunakan mimbar sebagai tempat kampanye. Dan sejarah juga menulis catatan kita bahwa beberapa kali terjadi yang namanya masalah pilkada, pilpres, itu tanda kutip kita bisa berpartisipasi sebagai warga negara, tapi tidak ingin bahwa isu itu dibawa masuk ke dalam rumah ibadah. Pak Bro, Cicero bukunya, yaitu Cicero saya baca itu quotes-quotes-nya bagus banget. Marcus Aurelius itu penting sekali, ini kaisar ini. Itu dua nama penting Pak Bro dibaca. Pak Bro, saya tuh lagi melihat begini. Pak Bro tadi cerita bahwa agama lain pun menerima hal ini, tidak menolak. Bahkan tadi kekristenan juga mengambil hal ini gitu, Pak. Kekristenan dengan kita anggaplah quote unquote oknum ya Pak Bro ya. Artinya Pak Bro, dari sudut pandang itu, kalau sesuatu bisa menginspirasi anak-anak Tuhan, artinya dia punya kualitas setara dengan Alkitab atau di atas Alkitab, Pak Bro. Klik Pak Bro. Karena dia sendiri inspirasi oleh pola pikir orang-orang PL. Which is Alkitab tuh zaman itu. Torah dong Pak Bro. Tapi kan Torah yang sudah dalam penerapan. Iya. Jadi mereka tidak timbul, tidak bangkit pada saat sebelum Torah. Dia setelah Torah dong. Kedalaman sebuah spiritualitas itu dibawa toh dari Israel berkembang. Iya. Jadi karena yang diambil itu bukan ketuhanannya sih Pak Bro, bukan. Ini pola hidup. Jadi gini, manusia itu bisa mendapat sebuah kebahagiaan jika dia itu dalam kehidupan ini ada dalam tindakan yang penuh dengan etika. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari segala kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari ucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahanku dan segala dosaku. Saat ini, dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Mesbah Pagi via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Kecuali hari libur nasional, Mesbah Pagi akan diliburkan. Berikut adalah informasi meeting ID dan password Zoom.
Ibadah minggu depan akan diadakan ibadah onsite dan merayakan HUT GB Kebon Siri yang ke-18. Untuk ibadah onsite minggu depan, pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Gunawan Wongso Wijoyo. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GB Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom melalui YouTube channel GB Kebon Siri pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 6 pagi bersama Aruna Wiryo Lukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan secara onsite pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022. Ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Harry Sempulur. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.